Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama teknisi kampung. Nah, teman-teman, ini kali ini saja ada servisan handphone ya, Oppo A54 ya. Masalahnya, nah dia seperti ini teman-teman. Dia nge-restart terus menerus. Seperti ini. Dia nge-restart terus. Ini bukan bootloop ya, tapi restart. Jadi gejala hampir sama dengan bootloop. Oke, nah dia kembali lagi seperti ini. Nah, untuk mengetahui masalahnya, ini langkah pertama yang akan saya lakukan untuk menganalisa masalah seperti ini. Saya akan coba pasang casnya dan tunggu sejenak. Jika nanti ini dia bisa loading dengan normal, berarti kita akan langsung saja nanti akan proses. Nah, ini dia bisa masuk teman-teman. Dia mulai loading. Nah, dari sini sebenarnya kita sudah bisa menebak masalahnya ada di mana ya. Ini dia sudah bisa loading. Kalau tanpa menggunakan cas, ini dia tidak bisa. Dia akan terus menerus restart. Tetapi ketika ini saya coba pasang casnya, nah dia masuk, dia bisa teman-teman. Nah, ini ya. Cuman ini handphonenya masih ada sandi ya. Terdapat kata sandi yang artinya ini handphone apa lagi, sudah bisa masuk loading ke normal ya. Oke, langsung saja ini saya akan buka. Ini akan seperti ini terus menerus teman-teman. Dia tidak akan bisa menyala normal kalau chargernya dicabut. Apakah ini sandinya? Oh tidak, ini nomor HP-nya. Dia menyimpan nomor HP-nya ada di belakang. Nah, ini dia bisa loading sepertinya. Nah, iya, betul kan? Nah, ini sudah jelas teman-teman. Saya akan coba dulu lihat baterainya. Cek baterainya dulu ya. Oke, langsung saja ini akan saya buka. Nah, ini dia ngerestart lagi ya. Ini langsung saja saya buka. Saya akan periksa baterainya. Biasanya untuk masalah seperti ini sering terjadi pada baterainya yang sudah kapasitasnya sudah menurun. Ini dia susah sekali untuk dimatikan teman-teman. Langsung saja saya buka di sini dulu. Untuk Oppo A54 ini ya teman-teman, untuk membuka cover belakangnya harus hati-hati karena ini fingerprintnya, fleksibelnya dia ada di sini, di bagian dia menonjol ke atas ya. Jadi hati-hati dalam menyesetnya. Jadi saya akan mulai dari bagian sebelah sini saja karena di ini bagian ini agak sedikit renggang, mungkin karena baterainya sudah mulai membengkak sedikit ya. Tapi sebenarnya kalau ini masih baterai bawaan, masih kuat ya sebenarnya, masih tahan lama. Hanya saja untuk digunakan sebelum kita melakukan sesuatu pada baterainya itu tidak bisa karena terdapat sensor untuk memproteksi baterainya ya, untuk memproteksi mesinnya. Kalau baterai ori, dia memiliki sebuah sensor yang biasa disebut sama orang-orang fuse ya. Tapi sebenarnya itu adalah sensor teman-teman. Sensor yang akan mendeteksi tegangan yang tidak stabil, maka dia akan menolak tegangan tersebut ya. Nah ini teman-teman yang harus hati-hati, karena dulu saya sudah pernah kena juga ya.
Ini sambil membuka ini saya akan panaskan sedikit solder. Nah, tadi lupa saya nyalakan solder. Oke, setelah semua baut rasa sudah terlepas ya. Ini saya akan magnet obeng sudah nggak berfungsi lagi ya teman-teman. Sebenarnya masalah seperti ini bisa dikatakan kan handphone ini selalu hanya restart. Nanti bisa lebih aman. Saya akan buka baterai ini dengan baik ya, jadi nanti bisa ditutup kembali. Sebenarnya bisa tadi cuma disobek di bagian sini, tinggal disobek aja ya, udah bisa sebenarnya. Ini hanya nanti biar sedikit rapi saja teman-teman, jadi makanya saya buka seperti ini. Nah, yang kita cari sebenarnya hanya ada di sini teman-teman. Nah, ini di bagian sini ada sebuah sensor atau biasa disebut oleh para teknisi ini fuse. Ini berfungsi sebagai protektor. Makanya ketika kualitas baterai ini menurun, dia akan menolak ya, sehingga tegangan yang akan dibutuhkan oleh mesinnya sudah tidak stabil. Maka dari sensor ini melakukan penolakan lagi, dia akan berusaha untuk menstabilkan tegangan yang keluar. Kalau ini hanya berfungsi sebagai fuse, maka sama halnya dengan jumperan ya, tidak perlu kita lepas karena fungsinya fuse tetap akan mengantarkan arus yang sama. Tapi karena ini berfungsi sebagai sensor, maka ini harus kita lepas dan kita ganti dengan jumperan. Untuk setiap HP ini kodenya berbeda-beda ya. Sebenarnya di dalamnya ini berbentuk lilitan teman-teman. Dia bukan hanya fuse, tapi ini berbentuk lilitan di dalamnya. Kalau kita gambarkan, ini bagaikan sebuah trafo ya, seperti ibarat trafo filter ya, begitulah kira-kira isinya di dalam. Dia bukan hanya seperti sebatas fuse. Kalau teman-teman nggak percaya, boleh saja nanti kalau ada bisa coba dibuka saja untuk melihat isinya seperti apa. Oke, ini bisa diganti dengan kawat jumper ya. Oke teman-teman, ini sekarang saya akan tes live dulu ya. Biasanya kalau sudah seperti ini, umur baterai pun ada juga ya. Kalau yang baterai yang masih ori, ada emang umur baterai pun masih bisa dipakai agak sedikit lama ya. Kita tunggu.
Oke teman-teman, ini sudah bisa dilihat sendiri ya. Jadi karena handphone ini ada sandinya, dan tadi pun lupa menanyakan sandinya, jadi nggak bisa dites sampai masuk ke mode menunya ya. Tapi sebenarnya nggak perlu juga sih, bisa sampai masuk ke menu sebab tidak ada hubungannya. Jadi ini udah normal, dan untuk suhunya pun terasa nggak panas ya, tapi hanya hangat. Oke, ini sudah bisa dipasang kembali framenya dan back covernya. Langsung saja ini akan saya pasang ya, dan ini akan saya matikan lagi, sebab nanti kalau dalam kondisi hidup sensornya ini nggak berfungsi, harus di restart juga ya. Oke teman-teman, ini dia sudah normal. Jadi setelah penggantian IC dan kemudian untuk baterai dipulihkan kembali, karena penyebab IC-nya rusak itu adalah baterainya sudah tidak stabil ya, tegangannya sudah bergelombang. Jadi memang seharusnya kalau ganti baterai ya. Jadi karena untuk menghemat dananya, selagi baterainya masih bisa dipertahankan ya, kita usahakan untuk mempertahankan baterainya. Karena sebenarnya kalau dari sel baterainya masih bagus ya, cuman karena dari sistem UI, sistem kontrol baterainya itu sudah tidak stabil lah, sehingga menyebabkan IC powernya cepat panas dan rusak. Nah ini dia sudah normal ya sebenarnya ya.
Oke, ini akan saya pasang dulu cover belakang. Ini lemnya udah di penghujung teman-teman, udah mau habis ya, makanya mencetnya penuh tenaga. Ini saya ikat dulu sebentar ya, sekitar beberapa menit lah, sampai lemnya agak sedikit mengering. Oke, cukup sampai di sini dulu video ini. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.